Bab 2 nyawanya dalam bahaya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata ini kepada siapapun. Bahkan jika itu dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia buru-buru bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli yang kalian katakan benar atau tidak, dan apakah Erekin telah melakukannya atau tidak, aku tidak akan mengizinkan perceraian. Terlebih lagi tidak akan membiarkan dia meninggalkan keluarga Lin. Kakak, apa yang kamu katakan? Agnes Lin menghentakkan kakinya karena malu dan marah mendengar ini. Pada saat ini, Erekin masuk dari luar pintu. Melihat Erekin masuk, mata Agnes Lin berbinar. Dia berlari mendekat dan meraih lengan Erekin dan berkata, "Kamu cepat beritahu kakak bahwa kamu setuju menceraikan kakakku." Erekin melirik Agnes Lin, dia tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan langsung menuju kakak Lin, menundukkan kepalanya, dan memanggil kakak. Setelah melihat Erekin, kakak Lin buru-buru bangkit, mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Erekin, dan berkata sambil tersenyum, "Erik, kamu tidak perlu mengatakan apapun, kakak percaya pada kamu." Erekin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, "Kakak, aku datang ke sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Mendengar ini, wajah kakek Lin tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas, "Erik, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak tahu kamu telah dibully, aku akan menyuruh mereka meminta maaf kepada kamu sekarang." "Suruh kami minta maaf? Kenapa?" kata kakak beradik keluarga Lin dengan tidak percaya. "Kamu," saat kakek Lin hendak menegur, Erekin melambaikan tangannya dengan lemah. Dia berkata dengan tatapan pahit, "Kakak, aku tahu aku tidak layak untuk Alicia dan juga tahu bahwa kebaikanmu tidak akan pernah bisa aku bayar habis. Oleh karena itu, aku telah bekerja keras dan tidak memiliki keluhan selama 3 tahun pernikahan. Tapi, kehidupan seperti ini, aku sudah muak, benar-benar sudah muak. Di keluarga Lin, aku lebih rendah dari pembantu. Semua orang tidak pernah memandang aku sama sekali, bahkan tidak bisa makan semeja mereka. Budi Anda, aku selamanya takkan berani melupakannya. Tapi keluarga Lin, aku benar-benar tidak ingin tinggal lagi." Setelah berbicara, Erekin membungkuk badan dan memberikan penghormatan penuh kepada kakek Lin. Setelah itu, dia menoleh dan pergi. Kakak Lin membuka mulutnya mencoba mengatakan sesuatu, namun tertahan di tenggorokannya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Berjalan keluar dari pintu keluarga Lin, Erekin merasa sangat santai untuk pertama kalinya. Kehidupan yang hina akhirnya berakhir hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah hidup tidak berguna separah ini lagi. Erekin bersumpah secara diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, 4 atau 5 orang yang memegang tongkat di dekat sana berlari dengan cepat ke arahnya. Yang datang bukanlah orang lain, melainkan pacar Agnes Lin, Tito Xiao. Tito Xiao adalah pemuda kaya berpenampilan mewah yang berteman dengan banyak preman dan gangster di masyarakat. Katanya dia mematahkan kaki orang lain untuk membantu Agnes Lin melampiaskan amarahnya. Karenanya, saat melihat Tito Xiao, Erekin merasa sedikit gugup. "Wah, aku tidak menyangka. Kamu bukan hanya tidak berguna, tapi juga binatang." Tito Xiao berjalan mendekat, meraih kerah Erekin dan menekannya ke dinding. Erekin mengertakkan gigi dan menjelaskan, "Aku tidak ingin menyentuhnya. Jadi dia merayu kamu." Wajah Tito Xiao tampak dingin, dan dia menampar wajah Erekin. Wajah Erekin sedikit memerah, dia tetap berkata, "Tito Xiao, aku telah meninggalkan keluarga Lin dan tidak akan pernah bertemu Agnes Lin lagi. Kamu lepaskan aku." "Lepaskan kamu?" Tito Xiao mencibir. "Bukankah artinya membiarkan kamu menyentuh pacar aku dengan gratis?" Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan beberapa orang di sekitarnya berkumpul dengan tongkat. "Beri kamu kesempatan. Berlututlah di hadapan Agnes Lin dan minta maaf, atau aku akan memotong tanganmu. Kamu pilih sendiri." Tito Xiao menggorek hidungnya dan berkata dengan arogan,
Erekin mengertakkan gigi dan berkata, Tito Xiao, kamu jangan keterlaluan menindas orang. Keterlaluan menindas orang. Tito Xiao mengangkat tangannya dan menampar wajah Erekin lagi. Kamu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dengan aku, kamu berlutut tidak. Wajah Erekin sangat jelek, dia telah memutuskan untuk tidak pernah hidup begitu konyol. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja aku. Sialan kamu. Tito Xiao sangat marah saat mendengar kata-kata itu dan menendang perut Erekin. Erekin mundur 2 langkah. Untuk pertama kalinya, dia mengepalkan tinjunya dan melayangkannya ke wajah Tito Xiao. Tapi Erekin mencuci dan memasak di rumah setiap hari. Jadi berapa banyak energi yang dimiliki? Dengan pukulan ini, alih-alih mengancam Tito Xiao, malah benar-benar membuatnya marah. Kamu berani melawan? Sialan, pukul dia. Tito Xiao memberi perintah dan 4 atau 5 orang itu mengerumuni. Tongkat itu terus berjatuhan di tubuh Erekin seperti tetesan air hujan. Erekin hanya bisa memegang kepalanya dan menghindar tanpa henti. Segera, lengannya mulai mati rasa dan dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat, tangannya jatuh lemas. Buku. Akhirnya, setelah ubun-ubunnya terhantam tongkat, Erekin benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Darah menetes di dahinya. Kesadarannya berangsur-angsur mulai kabur dan perasaan lelah menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku ingin tidur. Akhirnya bebas. Sebelum terjatuh, Erekin merasa begitu rileks untuk pertama kalinya. Dunia terjun ke dalam kegelapan dan tampak sedikit cerah dalam kegelapan. Tak berguna. Erekin yang pingsan mendengar suara aneh dengan linglung. Siapa? Siapa yang berbicara? Mendengar suara ini, Erekin tiba-tiba berteriak dalam hati dengan bingung. Sebagai anak naga, tapi hidup tidak berguna seperti ini, sungguh membuatku malu. Suara itu kembali berkumandang. Kemudian, di depannya mulai terlihat gambaran satu demi satu. Dalam gambar ini, darah mengalir ke sungai, mayat ada di mana-mana, dan seluruh dunia sepertinya terbungkus energi hitam, seperti api penyucian di bumi yang menakutkan sekali. Di akhir gambar, ada seorang pria yang berdiri di puncak gunung yang menatapnya dengan dingin. Karismanya seperti seorang raja penguasa, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembah. Namun, gambar ini membuat bulu kuduk Erekin berdiri. Dia memandang pria itu dengan ngeri dan berteriak dengan suara serak, "Kamu siapa kamu? Di mana aku?" Pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Erekin dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Jika punya putra lain, aku pasti tidak akan menyerahkan warisan kepada kamu." Putra. Erekin kaget, orang ini adalah ayahnya yang tidak pernah dia kenal. Dia memandang pria jangkung itu dan kedekatan yang tak bisa dijelaskan datang padanya. "Kamu, apakah kamu ayah aku?" teriak Erekin. Selama bertahun-tahun, dia bermimpi mengetahui siapa orang tuanya, tapi kakek Lin tidak pernah memberitahunya. Dan Erekin bertemu orang tuanya dalam mimpi lebih dari sekali, tetapi ayahnya selalu memunggungi dia setiap kali bertemu. Sosok jangkung itu perlahan tumpang tindih dengan pria di depannya. "Ayah!" Pada saat ini, Erekin tidak bisa menahan diri. Dia bahkan tidak peduli tentang ketakutan yang disebabkan oleh mayat di bawah kakinya. Dia berlari ke arah pria itu dengan putus asa. Tapi tidak peduli seberapa keras Erekin bekerja, jarak antara keduanya masih jauh, bahkan belum mendekat sama sekali. Pria itu memandang Erekin dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mewarisi warisan aku. Kuharap kamu tidak akan mengecewakan aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali membelakangi ke Erekin lagi. Biarpun Erekin berteriak putus asa, pria itu tidak pernah melihat ke belakang. Sosok itu tampak tinggi dan agak kesepian.
dia memandang dunia dengan tenang, tampak nostalgia dan enggan. Gambaran di depan Erekin mulai runtuh dalam seketika, dan sosok ayahnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. "Ayah, kamu jangan pergi!" teriak Erekin putus asa. Air mata langsung pecah. "Ayah, tolong jangan pergi." Erekin berlutut di tanah dengan kedua kakinya sambil menangis. Selama bertahun-tahun, dia telah membayangkan berkali-kali betapa baiknya jika orang tuanya masih hidup. Karena dengan begitu, tidak ada yang akan menggertak dirinya seperti ini lagi, kan? Dia sangat menginginkan kasih sayang keluarga. Akhirnya, pemandangan di depannya mulai sedikit berantakan dan pandangannya segera menjadi hitam pekat lagi. Ketika sadar, dia sudah terbaring di tempat tidur, ganda yang besar. Di sebelahnya ada loker antik dan di depannya ada meja dan kursi kayu solid. "Kamu sudah bangun?" Pada saat ini, sebuah suara terdengar di samping Erekin. Saat mendongak, terlihat seorang gadis dengan kaki ramping dan kulit lembut berdiri di sisinya. "Kamu?" Erekin menatapnya dengan curiga. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku melihat kamu tergeletak di jalan dan tidak ada yang peduli dengan kamu, jadi mengirim kamu ke rumah sakit. Tetapi yang aneh adalah kamu terluka parah, tetapi dokter mengatakan tidak apa-apa." Erekin mengetuk kepalanya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya, mungkinkah karena mimpi itu? Pada saat ini, pikiran Erekin memancarkan cahaya keemasan satu demi satu. Semua jenis ilmu dan rahasia dibungkus dalam cahaya itu. Ada kitab suci pengobatan, teknik kultivasi rahasia, dan ilmu gaib di dunia. Sedangkan dalam diafragmanya, ada aura hijau yang naik turun seperti naga. Warisan. Erekin tiba-tiba sadar dengan terkejut, apakah ini warisan ayah? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya adegan barusan bukanlah mimpi. "Nonatsu, Dokter, Lee ada di sini." Pada saat itu, seorang wanita berpakaian seperti pengasuh masuk dan berkata dengan suara rendah. Nonatsu mengangguk, lalu melirik ke arah Erekin dan berkata, "Karena kamu sudah bangun, aku tidak akan urus kamu lagi." Erekin dengan cepat bangkit dari tempat tidur dan berkata, "Terima kasih kamu telah membawa aku kembali." Nonatsu memelotot berkata, "Biksu di kuil berkata bahwa jika ingin menyelamatkan orang, maka harus melakukan lebih banyak perbuatan baik. Aku juga demi kakek aku." Setelah berbicara, dia merentangkan tangannya dan bersiap untuk keluar. "Itu, siapa nama kamu?" teriak Erekin. Nonatsu melirik ke arah Erekin dan menggoyangkan tangannya. "Tidak perlu tahu nama, kita hanya berjodoh sesaat dan mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu di masa depan." Setelah mengatakan kalimat ini, Nonatsu menoleh dan keluar. Erekin tidak bisa menahan diri menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia juga merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia hanya membersihkan diri sekedarnya dan keluar. Di luar pintu, ada taman pribadi besar dengan 3 mobil mewah yang diparkir di sampingnya. Terlihat bahwa kondisi Nonatsu sangat bagus. Di tengah taman, ada meja dan kursi kayu putih. Seorang pria tua dan pria berjubah dokter sedang duduk di sana membicarakan sesuatu. Orang tua itu berambut abu-abu dan terlihat sangat lemah, seolah-olah dia menderita penyakit serius. "Dia, Le, penyakit kakek aku tergantung padamu." Nonatsu menghampiri dan berkata dengan sopan. Orang yang dikenal sebagai dokter, Lai mengangguk sedikit dan tersenyum ringan. "Jangan khawatir, aku sudah melihat Wen Tsu. Dia mengalami depresi mental dan kekurangan energi. Minum saja beberapa resep obat saja dulu." Mendengar hal ini, Nonatsu sangat gembira dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak." Dr. Le tersenyum tipis. "Ini adalah kewajiban aku untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang lain. Anda tidak perlu terlalu sungkan." Selesai bicara, dia segera menyiapkan resep untuk kakek Su. "Dokter, Le, apakah kamu salah mendiagnosa?"
Tepat pada saat ini, Tarikin yang berdiri di samping mendadak berkata, "Dear Lei," mengenyitkan dahi. Dia menilai Arikin dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu juga seorang dokter?" Nonatsu juga mengernyitkan dahi, "Kenapa kamu belum pergi?" "Dokter, Lea, Anda jangan salah paham, dia hanya teman aku." Nonatsu terpaksa mencari alasan. Tarikin dengan cemas menjelaskan, "Meskipun aku bukan dokter, tetapi aku bisa melihat tuan ini nyawanya dalam bahaya." Dia melihat jelas Kakeksu dikelilingi oleh aura hitam. Aura hitam ini sama dengan aura hitam yang dilihatnya dalam mimpi. Omong kosong. "Dokter," Lea mendadak marah besar. "Kenapa? Kamu sedang meragukan keahlian aku." "Nonatsu, jika Anda tidak percaya pada aku bisa pergi sekarang." Nonatsu langsung panik. Dia melihat Arikin dengan marah berkata, "Jika kamu bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan." Arikin membuka mulutnya dan kebingungan untuk menjelaskan, terpaksa berdiri di samping dengan bisu. Pada saat ini, Kakeksu yang duduk di kursi rotan tiba-tiba bergetar kencang. Kemudian, wajahnya terlihat kesakitan, sulit bernafas, dan wajahnya menjadi ungu.